Halo, apa kabar kalian semua? Kali ini kita udah ada satu buah ponsel terbaru dari Samsung Galaxy A24 LTE. Kemarin untuk harganya kita dapatnya di harga 3,3 jutaan atau lebih tepatnya 3.400 kurang 1.000 rupiah. Nah, untuk tampilan boxnya bisa kita lihat kayak gini ya. Tampilannya kelihatan unik. Di sini ada keterangan gratis travel adapter. Dan tampilannya beda box kayak gini. Kalau menurut saya sih daripada dibikin kayak gini mending jadiin satu aja di dalamnya ya kan. Lagian produk ini dibikinnya juga di Indonesia. Langsung aja yuk kita unboxing sama-sama. Dan yang kurang saya suka dari packaging Samsung Galaxy A24. Nah, kalau dilepas nih, kardusnya ada sobek-sobeknya kayak gini. Di bagian depan ada keterangan Galaxy A24, lalu ada gambar dari Samsung Galaxy A24, bagian samping, kanan kiri ini ada keterangan Galaxy A24 juga. Di bagian bawahnya ini ada keterangan 8/128 GB dan warnanya light green yang saya beli. Untuk bagian belakang di sini polos. Ya bisa dibilang biasanya kan ada beberapa poin sealing ya. Nah sekarang ini nggak ada keterangan apa aja. Nah untuk ponsel Samsung keterangannya cuman gini aja. Langsung aja yuk kita review sama-sama. Seperti apa isi dalam paket penjualan Samsung Galaxy A24. Nah, jadi poin selling dari Samsung Galaxy A24 yang kita cari di belakang box nggak ada. Di sini ada beberapa nih. Misalnya pakai layar Super AMOLED, punya triple kamera, kemudian punya fitur fingerprint. Di bagian belakangnya nih tampilan dari Samsung Galaxy A24 LTE. Kita taruh terlebih dahulu di sini ponselnya. Lanjut kita unboxing apa aja isi dalam paket penjualannya. Kita dapat kabel pengecasan dari port USB Type-C atau Type-C. Mantap nih. Udah modern. Sekarang kan rata-rata masih pada pakai kabel USB Type A atau Type-C ya. Ini udah pakai USB Type-C atau Type-C. Bener kan? Ini pakai USB Type-C, ini juga USB Type-C atau Type-C. Kita taruh lagi di sini. Kemudian ada stiker email yang udah dilepas. Dalamnya di sini ada buku garansi dan juga buku panduan singkat, dan ini beneran singkat banget. Cuman kayak gini doang. Kita lanjut, ada apa lagi? Ternyata kosong. Jadi dalam paket penjualannya masih seperti Samsung biasanya. Gak ada case tambahan, dan juga untuk bagian layarnya ini kita lihat ya, apakah ada anti gores bawaan atau enggak. Ternyata nggak ada anti gores bawaannya. Benar-benar ya Samsung Indonesia. Inilah tampilan dari Samsung Galaxy A24 4G. Untuk harganya sendiri ponsel ini kemarin saya dapetin di 3,3 jutaan rupiah atau 3.400 kurang 1.000 rupiah. Buat urusan desain, ponsel ini kelihatan bagus dan juga mewah di kelasnya. Apalagi kalau kita lihat di bagian setup kameranya. Ini kelihatan mewah banget karena ponsel dari Samsung sekarang ini banyak yang pakai desain kayak gini ya. Karena untuk setup kamera ataupun desain kameranya ini bisa dibilang mirip banget dengan Samsung Galaxy S23 series. Tapi di tahun 2023 ini memang ponsel-ponsel dari Samsung tampilan desain kamera belakangnya sama kayak gini semua, dari ponsel entry level, ponsel mid range, ponsel kelas menengah premium, dan juga ponsel flagshipnya tampilan desainnya kayak gini semua. Untuk bagian backdoornya ponsel ini masih pakai backdoor berbahan plastik atau polikarbonat dan pakai finishing glossy. Tapi meskipun pakai finishing glossy, ini backdoornya nggak mudah kotor ataupun ninggalin bekas sidik jari kita. Untuk bodi bagian samping tentu masih menggunakan bodi berbahan plastik. Terdapat juga satu buah tombol power, sekaligus tombol sensor sidik jari, dan ada juga tombol volume. Lalu di bagian atas terdapat lubang noise cancelling, dan di bagian sampingnya terdapat satu buah lubang SIM ejector, dan masih bisa menampung 2 SIM card sekaligus plus satu slot kartu memori eksternal. Sedangkan di bagian bawahnya di sini terdapat satu buah lubang speaker, satu buah lubang port USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Nah, dan untuk tampilan depannya seperti ini nih. Ponsel dari Samsung Galaxy A24 tentu masih menggunakan tampilan layar flat, dan untuk bezel di berbagai sisi ponsel ini masih tergolong cukup tebal untuk ponsel di harga 3,4 jutaan rupiah. Apalagi kalau kita lihat bezel ataupun dagu bagian bawahnya nih, masih terasa tebal banget untuk ponsel di harga segini. Lalu untuk layar bagian atas ponsel ini masih menggunakan tampilan layar water drop notch. Ya, ponsel khas Samsung kebanyakan di harga segitu emang masih pakai tampilan layar water drop notch. Untuk layarnya sendiri ponsel ini tentunya udah nyaman banget buat kita pakai nonton video, nonton drakor, ataupun buat kerja dan multitasking. Karena selain menggunakan panel AMOLED,
Karena selain memiliki layar dengan panel Super AMOLED, ponsel ini juga sudah didukung dengan refresh rate tinggi hingga 90Hz dan cuma memiliki dua opsi pemilihan aja. Jadi opsi atau pilihannya itu cuma ada di refresh rate tinggi atau 90Hz dan juga refresh rate standar, lebih tepatnya 60Hz. Nggak ada refresh rate otomatis ataupun refresh rate adaptif. Sebenarnya kalau disediain refresh rate otomatis itu malah lebih enak banget loh. Karena penggunaan datanya atau penyesuaian pada aplikasi tertentu itu lebih bagus lagi. Ponsel ini juga tentu sudah dibekali dengan fitur NFC. Selanjutnya kita lihat di bagian tentang ponsel. Ponsel ini tentunya sudah pakai sistem pengoperasian dari Android versi 13 dan versi One UI versi 5.1. Ponsel ini juga mendapatkan update OS selama 4 kali ya. Jadi kalian nanti bisa merasakan nyampe Android 17. Padahal ponsel dari Google Pixel 7a yang kemarin kita bahas aja cuma mentok di 3 kali pembaruan OS. Nah, ini Samsung Galaxy A series bisa dibilang ponsel mid-range to entry level, malah mendapatkan update OS nyampe 4 kali. Mantap lah buat Samsung Indonesia. Selanjutnya di bagian fotografi, ponsel ini hadir dengan 3 setup kamera di bagian belakang. Dengan sensor utama sebesar 50 megapiksel PDAF OIS plus 5 megapiksel kamera ultrawide dan 2 megapiksel untuk kamera makronya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, ponsel ini dibekali dengan selfie kamera sebesar 13 megapiksel. Langsung aja kita lihat di aplikasi menu kameranya. Ini ada ultrawide 0,5 ya. Pasti mantap nih untuk kamera ultrawide-nya. Karena kalau kita lihat rata-rata ponsel Android itu kamera ultrawide-nya di 0,6. Kemudian ada 1 kali optical zoom dan 2 kali optical zoom. Untuk perekaman video ini bisa kita lihat ya. Cuman tersedia 2 opsi. Full HD 30 fps atau HD 30 fps saja. Sedangkan untuk kamera belakangnya, kamera depan maksudnya, ini juga sama. Ada di resolusi Full HD 30 fps dan HD 30 fps. Untuk kamera depan nggak ada sistem penyetabil, tapi untuk kamera belakang ini ada nggak? Untuk kamera depannya juga nggak ada opsi penyetabil gambar, atau lebih tepatnya nggak ada opsi untuk penyetabil videonya. Selanjutnya di bagian menu lainnya, di sini ada zona IR, kamera pro, panorama, foto makanan, foto malam, foto makro, gerak lambat, dan juga hyperlapse. Nah, untuk mode potret ini kalian bisa atur untuk depth sensornya ya. Nah, di sini juga ada menu seru. Bisa kalian pakai kamera ultrawide, kamera utama, kemudian kamera 2 kali optical zoom-nya. Ini tersedia 2 opsi ya. Buat kalian yang lagi selfie bareng-bareng, tentunya fitur ini sangat berguna banget. Ada juga untuk fitur utamanya, atau lebih tepatnya kamera utama. Ini sejenis kayak kamera ultrawide gitu loh. Jadi nangkapnya lebih luas jangkauannya. Selanjutnya untuk urusan performa, ponsel ini dibekali dengan chipset dari MediaTek Helio G99. Untuk memorinya sendiri, ponsel ini punya RAM sebesar 8/128GB. Bisa kita tambahin dengan extended RAM dan juga memori eksternal. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Samsung Galaxy A24 ini punya baterai berkapasitas standar untuk sekarang ini dengan baterai sebesar 5000 mAh plus pengisian cepat hingga 25 watt. Dan untuk tes performa ataupun tes kamera dan juga beberapa tes lainnya akan kita bahas aja di video selanjutnya ya. Di video kali ini kita cuma perkenalan sekaligus unboxing dari ponsel Samsung Galaxy A24 ini. Dan jangan lupa komen kalian mau request apa untuk pengetasan dari Samsung Galaxy A24 5G ini. Dan buat kalian yang mau request, tulis aja di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya usahain ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.